wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan dengan kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan semoga saja kelemahan, kealpaan, kekhilafan, kekurangan dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengazab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikutinya sambung menyambung sampai dunia akhir kelak. Yang tuan-tuan hormati, para pengurus, para hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keajaiban yang Allah berikan kepada manusia. Yang keajaiban ini melebihi dari semua teknologi. Kita sekarang punya handphone Android, kita punya komputer, kita punya laptop, kita punya CCTV, kita punya rekaman. Semua itu, baik CCTV, rekaman digital, melebihi dari apa yang Allah berikan kepada manusia. Wa fi anfusihim afala tubsirun. Afala taqilun. Apakah pada diri manusia itu tidak diperhatikan, tidak dipikirkan, tidak didiskusikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah azbuz zanab. Azbuz zanab itu kalau dalam bahasa kita tulang ekor. Itu azbuz zanab, tulang ekor. Dalam ilmu kedokteran barat itu tulang ekor jarang dibahas. Seolah-olah organ tubuh yang paling berfungsi, yang paling berpengaruh adalah jantung. Seolah-olah organ tubuh yang paling penting adalah liver. Seolah-olah organ tubuh yang paling penting adalah ginjal. Jarang dibahas azbuz zanab. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma minkum, tidak ada satupun di antara kamu, atau dalam redaksi yang lain adalah kullu ibni Adam ya'kulu turab. Seluruh anak Adam itu akan dimakan oleh tanah. Illa azbuz zanab, kecuali tulang ekor. Minhu khuliqa wa fihi yurakab. Dari tulang ekor itu manusia diciptakan, dan berdasarkan data yang ada di tulang ekor itulah manusia dibangkitkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 8 hal yang tidak hancur ketika terjadi kiamat, itu yang ke-8-nya adalah azbuz zanab, tulang ekor. Jadi kalau kita urut dari atas, pertama arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian surga, kemudian lauh mahfud, Big Bang data, seluruh alam semesta ini ada datanya. Berapa jumlah rumput yang tumbuh di muka bumi ini,
sudah terdata dengan baik di dalam Big Bang data Allah Subhanahu wa taala, Lauh Mahfuz. Berapa jumlah daun kayu di seluruh hutan belantara? Itu sudah ada datanya di Lauh Mahfuz. Berapa miliar manusia sejak dari Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir sebelum kiamat, itu sudah ada datanya di Lauh Mahfuz. Tidak ada kejadian apapun di dunia ini selain sudah terencana dengan baik dan terdata dengan rapi di Lauh Mahfuz. Tidak akan hancur. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang tidak hancur itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh langit dan bumi. Yang kelima yang tidak hancur adalah neraka. Tadi ada surga, neraka. Itu tidak hancur dengan terjadinya kiamat. Yang keenam yang tidak hancur, kalam. Kalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak hancur. Dan yang ketujuh yang tidak hancur adalah ruh. Seluruh ruh umat manusia, mulai dari ruh Nabi Adam sampai dengan ruh manusia terakhir sebelum kiamat, tidak akan hancur. Dan yang kedelapan adalah azbuz zanab, tulang ekor manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam, sudah dibentuk, kemudian Allah meniupkan ruh. Ruh ditiupkan. Kemudian Nabi Adam hidup, berfungsi, seluruh organnya berfungsi, seluruhnya berfungsi. Jadi kalau kita lihat dasar daripada fungsi seluruh organ tubuh kita adalah bukan jantung, bukan hati, bukan apa-apa. Tapi yang membuat kita berfungsi adalah ruh. Yang membuat orang sehat adalah ruh. Coba sesehat apapun, kalau ruhnya sudah dicabut, tidak ada yang berfungsi. Tapi kalau ruhnya belum dicabut, walaupun mungkin sebelahnya sudah mati macam-macam, tapi masih yang lain masih berfungsi. Dari tulang punggung Nabi Adam keluarlah ruh manusia sampai dengan jumlah manusia sampai dunia kiamat. Jadi berapa ratus miliar manusia itu sudah ada ruhnya. Jadi ruhnya sudah ada. Tinggal proses takdir penciptaan jasadnya. Tapi ruhnya seluruhnya sudah ada. Makanya kalau dari sisi ruh, kita ini sebenarnya nggak ada senior, nggak ada junior. Bedanya cuman siapa duluan lahir. Jadi tidak ada senior, tidak ada junior. Ruh kita semuanya sebaya. Sekali keluar dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Azbuz zanab ini dia letak tulang. Kalau kita sampai tulang ekor, dia kecil, berupa chip, berupa chip yang menyimpan semua data. Seluruh sifat fisik kita itu tersimpan dengan rapi di dalam chip. Bentuk hidungnya bagaimana, bentuk mukanya bagaimana, bentuk lehernya bagaimana, wajahnya bagaimana, berapa jumlah bulu yang tumbuh mulai dari rambut, jenggot, semuanya itu ada datanya di dalam chip tulang ekor. Azbuz zanab. Seluruh sifat kita, pemarahnya kita, pemurahnya kita, taatnya kita, maksiatnya kita, seluruh perilaku hidup kita dari detik ke detik terekod dengan baik.
terrekod, tersimpan di dalam CCTV ini, di dalam chip tulang ekor. Kemanapun, kapanpun, itu selalu terekam dengan baik. Karena itu ketika sekarang kan dengan ilmu pengetahuan, sehelai rambut itu bisa diurai beribu-ribu informasi tentang pemilik rambut. Sehelai rambut saja. Kalau kedapatan rambut kakek keberapa di atas, diurai DNA-nya, itu bisa diketahui siapa cucunya sekarang. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa saya cucu si fulan, kalau kedapatan rambut kakek itu bisa diurai, benar nggak ini cucunya? Karena datanya tersimpan, bisa diurai DNA-nya. Sekarang sebenarnya tidak sulit mendeteksi apakah anak kandung atau bukan. Tinggal dites DNA-nya, itu akan terbukti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasus yang sedang hotnya sekarang ini, yaitu kasus tentang pembunuhan polisi, tembak polisi, itu kan hampir semua rekayasa terbuka karena ada informasi jejak digital. Ada informasi jejak digital, nggak bisa dibohongi. Ada informasi yang sengaja dibuat dibohongin, akan ketahuan. Coba kita renungkan. Di akhirat, ketika mulut ini berhadapan dengan Allah, Allah buka seluruh kehidupan kita. Allah berikan catatan amal. Allah buat rapor kita. Saat itu mulut ini berkata, ya Allah, kami tidak pernah buat itu. Ya Allah, bukan punya kami. Ya Allah, itu tuduhan orang. Saat itu Allah tutup, Allah kunci mulutnya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Saat itu mulutnya ditutup oleh Allah, yang bersaksi adalah tangannya, yang bersaksi adalah kakinya, yang bersaksi adalah data yang dia bawa sejak dari di dunia ini. Mulut tidak bisa berbicara, tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dunia ini hancur, chip itu ada dalam agama lain, itu ada orang yang meninggal dibakar, semua jadi debu. Nah, itu di dalam debu-debu itu bisa diperiksa, pasti tersisa chip, tidak akan terbakar. Ada orang yang meninggal digiling mobil giling, semua tulangnya rontok, semuanya hancur, dagingnya berantakan, tapi bisa diperiksa. Ada chip tulang ekor yang tidak hancur digiling dengan mobil giling. Seluruh dunia ini hancur safan safa dengan peristiwa kiamat. Chip itu tetap utuh dan tidak pernah hancur. Setelah seluruh dunia ini hancur, rata semuanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan berupa susu, mirip dengan warna susu. Dalilnya begitu. Setelah itu chip itu tumbuh bagaikan biji-bijian yang tumbuh karena disiram air. Lagi urang tajuk jagung, lagi urang tajuk kacang. Jelah ana ada pelih tajuk kan. Urang tajuk jagung, urang tajuk kacang, disiram, itu tunah,
Itu bitullah berkembang. Begitulah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh kepalanya, tumbuh badannya, tumbuh seluruh isinya tumbuh. Wajahnya tumbuh. Dan kita masih bisa melihat, masih mengenal, cuman enggak sempat kenalan lagi di akhirat. Karena seluruh datanya sama dengan data yang ada di dunia ini. Yang tersimpan di dalam chip itu. Tumbuh besar. Setelah itu semuanya tidak bisa bergerak. Belum hidup, masih patung. Baru Allah buka tempat penyimpanan ruh. Ada dua pendapat ulama. Ketika kita meninggal, ada pendapat ulama yang menyebutkan ruh itu, kalau ruhnya mulia disimpan di sijjin. Ruhnya mulia disimpan di iliyin. Kalau ruhnya jahat disimpan di sijjin. Iliyin adalah rawdatum mir riyadil jannah. Satu taman dari taman-taman surga. Sijjin kufratun min kufarin niran. Satu lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga kalau orang yang meninggal kita doakan agar kuburannya itu Allahumma ja'al qabrahu rawdatan mir riyadil jannah wa la taj'al qabrahu kufratan min kufarin nira. Ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman surga dan jangan jadikan kuburannya lubang dari lubang neraka. Itu pendapat yang pertama, sampai dengan dunia kiamat. Pendapat yang kedua, ruhnya itu dikembalikan ke alam barzakh. Sehingga jasad di alam barzakh hidup kembali, merasakan nikmat surga, juga merasakan siksa neraka. Di alam barzakh. Sampai dunia kiamat. Sampai ditiupnya sangkakala dunia kiamat. Nah, setelah ditiup sangkakala, maka ruh, jadi waktu kiamat terjadi, ruh itu dikembalikan ke iliyin dan sijjin. Ini sepakat. Tadi yang tidak sepakat ulama, apakah selama menunggu kiamat, ruh kita di iliyin dan sijjin atau di dalam kuburan? Itu yang tidak sepakat. Tapi ketika terjadi kiamat, sepakat ulama bahwa ruh kita berada di sijjin dan iliyin. Karena itu yang tidak hancur. Nah, ketika Allah buka sijjin dan iliyin, seluruh ruh itu berterbangan. Berterbangan masuk ke dalam jasad dari chip yang tadi, azbuzanab yang sudah hidup kembali. Masuk semuanya ke situ dan waktu itulah baru hidup kembali. Quran menyebutkan manusia akan mengatakan saat seluruh isi bumi itu mengeluarkan isinya, maka manusia mengatakan malaha, peristiwa apa ini? Ada apa ini? Terkejut. Dalam ayat lain disebutkan siapa yang membangunkan kami waktu tidur. Maksudnya tidurnya itu sejak kiamat. Berapa lama kiamat dengan hari kebangkitan? Wallahu a'lam. Rasulullah menyebutnya 40. Apakah 40 tahun, 40 bulan, 40 hari? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi selama 40. Nah, selama inilah kita tidur. Selama di kuburan bukan tidur. Menjalani, menikmati nikmat kalau orang baik dan menikmati merasakan siksa kalau orang jahat selama di kuburan, bukan tidur. Jadi kuburan bukanlah tempat peristirahatan terakhir, tapi kuburan adalah tempat awal persoalan. Jadi bukan istirahat di kuburan. Mohon maaf ya. Jemaah yang mulia, hari ini dunia kita nih
itu bagaikan buah apel yang kecil kalau dilihat dari luar angkasa. Sampai sekarang tidak ada ilmuwan yang mengetahui yang mana langit. Yang mana langit, Pak? Zona tepat langit. Tidak ada. Satu ilmuwan pun tidak ada yang mengetahui sekarang di mana langit. Di luar bumi ini disebut ruang angkasa, bukan langit. Ada planet-planet di galaksi Bima Sakti. Itu ada bumi, ada Jupiter, ada bulan, ada Saturnus, ada Mars. Itu adalah planet. Planet itu bagaikan kita lihat nyetai pesawat, tahu umiup, laut. Nah, lautnya pulau-pulau. Nyok pulau Sumatera, nyok pulau Jawa, nyok pulau Sulawesi. Mana itu planet? Beda aja planet di dalam pulau di luar angkasa. Kon di dalam air. Itu aja bedanya. Tapi yang mana langit tidak diketahui. Nah, jarak bumi dengan langit Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat dalam surat Al-Ma'arij, Jibril turun dari Sidratul Muntaha ke bumi dalam sehari itu adalah yauma kana miqdaruhu khamsina alfasana. Bagaikan 50.000 tahun dalam hitungan manusia. Jadi Jibril turun dari Sidratul Muntaha ke bumi dalam hitungan kita nyo 50.000 tahun. Jibril turun dari langit pertama ke bumi dalam hitungan kita ka alfi sanatim mimma ta'udun, seperti hitungan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Jibril diciptakan dari cahaya yang sudah jadi energi. Cahaya sumber energi. Jibril diciptakan dari cahaya yang sudah jadi energi. Kecepatan cahaya bisa diukur. Kecepatan cahaya lebih kurang 297.000 km per detik, atau lebih kurang 300.000 km per detik. Itu kecepatan cahaya. Kalau mau dicari kecepatan cahaya, kita kali 300.000 kali 60 biar dapat menit. Kan tadi detik. Kali 60 dapat jam. Kali 12 dapat kali 24 dapat hari. Kali 30 dapat bulan. Kali 300 60 ya. 365 atau 360 dapat tahun. Kalau 50.000 tahun kali 50. Tapi Jibril kecepatannya bisa 10 kali lipat dari cahaya. Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dalam satu malam kira-kira sekitar 8 jam. Karena beliau take off-nya setelah sholat Isya, turun waktu subuh. Jadi sekitar 8 jam. Rasulullah SAW pindah dimensi dari dimensi manusia ke dimensi malaikat. Itu menempuh perjalanan ke Sidratul Muntaha dengan Jibril selama 8 jam. Artinya kecepatan Jibril itu bisa 10 kali lipat dari kecepatan cahaya. Rasulullah SAW pernah pindah dimensi dari dimensi manusia ke dimensi jin itu sekitar 8 jam. Jadi Rasulullah menghilang di Madinah, sedang memberikan pengajian di Masjid Nabawi, tiba-tiba hilang. Seluruh Madinah heboh mencari Rasulullah kemana-mana, tidak dapat. Rasulullah diundang oleh para pembesar-pembesar jin untuk mendengarkan pengajian, untuk mendengarkan ceramah, untuk memberikan pembekalan kepada mereka selama 8 jam. Rasulullah hilang dari dimensi manusia
masuk ke dimensi jin. Rasulullah memang manusia biasa, tapi Rasulullah itu manusia luar biasa. Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fisiknya bisa pindah dari dimensi manusia ke jin, bisa pindah dari dimensi manusia ke dimensi malaikat. Dan itu tidak ada manusia lain seperti beliau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jarak. Kalau begitu, mesin hitung berapa jarak bumi dengan langit saja belum dimiliki oleh manusia. Karena jarak bumi dengan langit pertama itu tadi udah dikali-kali, keluar angka 18 digit. Ada mesin kalkulator 18 digit? Ada mesin hitung 18 digit? Tidak ada. Nggak ketemu. Jadi sampai sekarang langit belum diketahui. Jadi kalau manusia naik ke bulan, bukan naik ke langit, cuma pindah pulau di angkasa. Dan di luar galaksi Bima Sakti ini masih ada beribu-ribu bahkan berjuta-juta galaksi, berjuta bintang gemintang. Nah, surga kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh." Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Luas bumi bisa diukur. Luas langit belum diketahui. Coba bayangkan. Jadi jarak antara bumi dengan langit itu semuanya luas surga. Pintu surga antara rang pertama dengan rang kedua, rang pintunya, itu jarak Kufah dengan Madinah. Berapa jaraknya? Kalau di-search di Google, keluar angka 1200 km. Itu jarak Kufah sama Madinah. Itu jarak rang pintu. Kalau kita berangkat dari Banda Aceh sampai mana? 1200 km. Banda Aceh Medan berapa? Enggak pernah hitung. Mungkin sekitar 750 km lah, Banda Aceh Padang ada 1200. Banda Aceh Pekanbaru, ini yang biasa jalan. Banda Aceh Pekanbaru itu jarak rang pintunya, Pak. Banda Aceh Pekanbaru. Wahai orang-orang yang bersemangat mengumpulkan tanah, mengumpulkan kebun, mengumpulkan tanah, mengumpulkan seluas-luasnya. Bahkan nggak cukup dengan yang halal, tapi dengan yang haram. Mengambil tanah orang, menggeser perbatasan, pinah juga. Mengelabui tanah hibah, tanah wakaf. Untuk apa? Allah janjikan kepada kita di surga, rang pintu saja itu Banda Aceh Pekanbaru. Mau kapling berapa lama, berapa banyak? Itu balasan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah 100%. Yang diturunkan ke dunia ini hanya 1%. Sejak dari Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir sebelum kiamat memperebutkan 1% nikmat Allah. Jadi ketika ditemukan peng triliun-triliun disimpan di dalam gudang rahasianya, itu nggak sampai 0,% nikmat Allah. Karena seluruh nikmat Allah sejak dari Nabi Adam sampai dunia kiamat cuma 1%. 99%-nya disimpan di surga. 99% disimpan di surga. Hari ini jumlah manusia menurut data yang dikeluarkan oleh PBB 2 bulan yang lalu, jumlah manusia hari ini adalah 7 miliar. Yang menarik kita cermati, 7 miliar. Jumlah laki-laki hari ini di dunia ini yang gentayangan seperti kita ini itu 2,4 miliar. Dari 7 miliar jumlah laki-laki 2,4 miliar. Dari 2,4 miliar 500 juta laki-laki hari ini berada di penjara.
Itu data seluruh dunia. 500 jutanya berada di penjara. 80% kasusnya narkoba. 400 juta laki-laki sekarang dihinggapi penyakit gila. Jadi orang gila seluruh dunia yang paling banyak adalah laki-laki. Negara ngeron. Yang lemwewe barauhnya yang kabih tuhuran dan so. Laki-laki. Berarti laki-laki yang sehat yang masih berjalan di muka bumi ini tinggal berapa? 2,4 miliar tak kurangi 500. Tinggal berapa? Tinggal 1,9 miliar. Tak kurangi per tu. Tinggal berapa? 1,5 miliar. Berarti 1,5 miliar laki-laki yang masih sehat seperti kita. Berapa perbandingannya sudah? Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ending akhirnya adalah 1:50 sebelum kiamat. Itu ending akhir. Tapi sekarang sudah sekitar 1:5 ya. Jadi sudah terus ini. Dan hari-hari ini hampir kita setiap hari mendengar yang meninggal itu siapa? Laki-laki. Dari berbagai macam sebab. Yang ketabrak, yang macam-macam. Itu. Ini masa-masa sudah mulai masa kritis, Pak. Sudah mulai masuk masa kritis. Saya tidak menakut-nakuti orang laki-laki. Tapi insya Allah kita ini yang laki-laki akan lebih cepat ke alam barzah. Dengan kondisi seperti hari ini. Bersiaplah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. 99% nikmatnya di surga. Rasulullah SAW menyebutkan al-kayyisu, orang yang pintar adalah orang yang melihat peluangnya besar, saingannya kecil. Peluangnya besar, saingannya kecil. Orang bodoh adalah orang yang melihat peluangnya kecil, saingannya besar. Misalnya dibuka penerimaan calon CPNS, dibutuhkan 2 orang, yang daftar 2.000 orang. Kira-kira peluang besar apa peluang kecil? Peluang kecil, saingan besar. Kalau orang pintar nggak akan dites ya. Hai diterima 2.000, 2 yang daftar 2.000 kakek, kenapa ya ikut ujian tadi? Bukan berarti apatis ya, tapi ini melihat peluang. Jumlah Muslim hari ini menurut data WMI, jumlah Muslim itu 1,6 miliar. Jumlah manusia tadi 7 miliar. Jumlah Muslim 1,6 miliar. 1,6 miliarnya yang Islam KTP kahinan. Itu bayangkan sebuahan yang karuh jijinan. Dalam 1,6 miliar. Kalau begitu, peluang besar 99%, saingannya kecil, hanya 1,6 miliar. Walaupun nggak boleh kita bilang saingan, karena rahmat Allah itu sangat luas, takkan habis-habis siapapun yang merebutnya, sebanyak apapun orang merebutnya. Tapi ini logika, saingannya kecil. Nah, orang yang mengejar dunia nikmatnya 1%, yang mengejarnya 7 miliar, termasuk Muslim di dalamnya. Peluangnya kecil, saingannya besar. Karena itu marilah sama-sama kita menjadi orang cerdas. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bersiaplah mempersiapkan hari akhirat, karena itu jauh lebih baik untukmu daripada dunia sekarang ini. Itu peluang besar, saingannya kecil. Sementara dunia kita sikut-sikut, peluangnya kecil, saingannya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.